Selamat datang di Nomi Bunshin. Chapter 10 Boruto to Blue Vortex akhirnya rilis. Dan seperti biasanya, Nomi Bunshin akan membahasnya secara lengkap. Namun sebelum itu, jika kalian belum membaca di web resminya, monggo kalian baca dulu. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Karena ini akan menjadi salah satu bentuk dukungan kita kepada Kishimoto Sensei beserta jajarannya. Oke, jika sudah, mari kita ke pembahasan. Dan pastinya, mari kita bikin teori-teori yang sedikit ngawur. Cover chapter ini adalah Himawari dan Kurama. Dan seperti chapter-chapter sebelumnya, kemungkinan besar di chapter ini akan berfokus ke cerita Kurama dan Himawari. Di chapter ini diawali dengan kaburnya tim 10 beserta Himawari dari dua Shinju, yakni Jurashi Cepak dan Hidari, si Hudi Abis. Gila. Nah, tak berselang lama, muncul 4 ninja Konoha yang kemungkinan mereka berpangkat Jonin. Dan salah satunya adalah Konohamaru. Sampainya mereka ke tempat pertempuran Shinju dan tim 10, mereka terkejut karena ternyata tim 10 sudah tidak ada di tempat. Yang melihat hal itu, Konohamaru kemudian melaporkan keadaan ke Hokage, yakni Shikamaru, melalui unit sensornya. Ternyata Shikamaru sudah mengetahui keadaan tersebut. Bahkan Shikamaru mengatakan bahwa tim 10 kabur ke sebelah barat daya. Atau pada intinya, tim 10 ingin menjauhkan Shinju dari pusat Konoha. Di percakapan itu juga Shikamaru mengatakan bahwa target dari Shinju adalah Himawari-chan. Mendengar hal tersebut, secara mengejutkan, kakak Himawari yakni Kawaki Uzumaki marah. Kawaki marah loh guys. Ya, dia ngedumel lah kepada Shikamaru. Kenapa nggak ngomong dari awal gitu, sehingga dia bisa fokus ke Shinju, bukan malah turu. Karena sebelumnya dia kalahkan lawan Boruto. Dan ya, Kawaki tanpa berlama-lama langsung menuju ke tempat Himawari-chan. Bersama dengan itu, Boruto yang sebelumnya menghindar dari pertarungan karena karmanya aktif, ternyata dia masih di Konoha dengan keadaan karmanya yang masih aktif. Kembali ke tempat Shinju dan Jonin berada, Jura memutuskan untuk pergi mengejar tim 10. Namun Hidari tidak bergerak. Di sini, Hidari membuat 4 Jonin itu tidak bisa kemana-mana. Di momen inilah lagi-lagi dikonfirmasi jika Hidari adalah kloningan Sasuke Uchiha, di mana seluruh data cakranya sama dan persis dengan Sasuke. Tak berselang lama, muncullah Sarada dan Sumire. Hal tersebut memancing pergerakan Hidari, yang dengan kemampuan teleportasinya, dia langsung menuju ke belakang Sarada dan menyerangnya. Pengecut anjir, menyerangnya dari belakang. Hidari kemudian menyerang Sarada dengan salah satu jurus Sasuke, yakni Chidori. Namun sebagai anak, Sarada tidak tinggal diam. Sarada juga mengeluarkan hal sama. Dan hasilnya Hidari yang terkena Chidori Sarada. Walaupun tidak fatal, seenggaknya efek dari Chidori Sarada ini bisa membuat asam lambung Hidari kambuh. Setelah pertemuan keluarga tersebut, panel berganti ke Himawari dan Kurama. Yang ternyata mereka masih ngobrol di dunia visualnya, atau ya sederhananya di alam bawah sadarnya Himawari. Di momen tersebut, Himawari bingung kenapa bisa bertemu dengan makhluk yang sebelumnya ada di tubuh ayahnya dan selalu bersama. Dan Kurama menjelaskan bahwasanya sekarang Himawari dan dirinya, yaitu Kurama, telah menjadi satu bagian, satu jiwa dan satu raga. Anjir. Uniknya, Kurama tidak seperti dulu di awal cerita Naruto yang dimana Kurama penuh dengan kebencian, terutama bencinya ke manusia. Bahkan di sini Kurama terlihat santai dan chill atau friendly ke Himawari ya. Bahkan Kurama juga menjelaskan kenapa dia berada di tubuh Himawari dan kenapa dia bisa hidup lagi. Dia mengatakan bahwasanya kematian Biju itu tidak abadi dan sewaktu-waktu mereka bisa terlahir kembali. Terus menurut Kurama ada 3 kemungkinan kenapa dia ada di tubuh Himawari. Yang pertama,
Hima diciptakan menggunakan fragmen cakra Kurama. Alasan ini berhubungan dengan alasan kedua, di mana menurut Kurama hal ini terjadi karena Hima keturunan Naruto dan Hinata. Tunggu dulu. Jika karena keturunan Naruto dan Hinata, Himawari memperoleh kekuatan Kurama, seharusnya Boruto juga punya. Atau mungkin Boruto anaknya Raikage. Nggak tahu ya. Kemudian ketiga, karena memang sudah ditakdirkan. Ya gimana ya kalau udah ditakdirkan, ya udah gitu. Cerita berlanjut ke Jura yang masih mengejar tim 10. Setelah dekat, Jura mengeluarkan biji damanya atau biju damanya ya. Dan ia mengenai sayap burung Inojin. Sayap burung Inojin. Maksudnya sayap burung yang dihasilkan oleh Chojugiganya Inojin. Dan ya karena terkena itu, akhirnya burungnya goyah dan ya hancur. Dan mereka terjatuh. Untungnya ada Chocho yang menggunakan jutsu Gomu Gomu no Fusen milik Luffy dari One Piece. Sehingga mereka jatuh tidak langsung ke tanah. Setelah itu, disinilah akhirnya ya, karena sebelumnya rame, dilanjutkan ke part 2. Pertempuran tim 10 plus Himawari dengan Jura. Disinilah Kurama mengatakan bahwa Himawari memiliki potensi dan cakra yang banyak, bahkan melebihi Naruto. Wow, bahkan seorang MC di anime terdahulu bisa dikatakan lebih rendah dibanding satu anak kecil. Teringat dengan kata-kata Kakashi ya, lagi-lagi kata-kata Kakashi mengatakan generasi selanjutnya akan lebih baik daripada generasi sekarang. Dan itu memang benar adanya. Salut sama Rokodaime. Dan di momen ini juga Kurama berkata, sekarang semuanya tergantung padamu, kepada Himawari. Perkataan Kurama seakan menjadi penyemangat Himawari. Namun sayangnya dengan gegabah Himawari menyerang dan menendang Jura. Ya dengan mudah ya Jura mematahkan kaki Himawari dan mengurungnya di dalam Jutsu no Kuton. Melihat Himawari terpojok, Inojin lagi-lagi dengan gegabah menyerang Jura. Dan hasilnya Inojin dibuat menjadi donat oleh Jura. Belum diketahui apakah Inojin akan mati atau ada plot twist ya. Mungkin ternyata Inojin yang jadi donat itu bunsin tinta seperti kemauan ayahnya. Ya kita nggak tahu. Syukur-syukur Inoshikacho tetap jalan ke depannya. Di keadaan ini Himawari marah karena temannya dijadiin donat. Maksudnya itu kan udah dijadiin donat, ya kurang gula halusnya gitu mungkin. Enggak ya, Himawari marah. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa kemarahan adalah salah satu gerbang terbukanya kekuatan Kurama. Dan benar saja, di momen itu Himawari menggertak dan terbebas dari kurungan Mokuton Jura dengan kekuatan Kurama. Di momen inilah kita bernostalgia di mana Himawari muncul dengan wujud yang sangat mirip dengan Kushina. Dengan rambutnya yang kayak orang setrum itu, yang ke atas-atas. Perubahan wujud Himawari mengejutkan orang-orang yang ada di situ. Namun sayangnya, inilah akhir dari chapter 10. Semakin kesini semakin menarik untuk diikuti. Dan menurut kalian, jika akhir dari chapter 10 seperti ini, bagaimana kelanjutannya? Ya cukup sekian, selamat tinggal dan selamat beraktivitas.